Halo guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua series dari film Shaolin untuk part yang ke-60. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Helena dan pasukannya menyerang ke kota kekaisaran Xingluo. Kaisar Xingluo dan Kaisar Suebeng juga sedang merencanakan lebih matang lagi agar tidak kecolongan atas penyerangan secara tiba-tiba oleh kekaisaran Wuhun. Di sisi lain, Tang San sedang menyerap cincin jiwa yang baru ia dapatkan. Di saat bersamaan, ada binatang jiwa yang menyerangnya, yaitu 7 rubah iblis 10.000 tahun. Xiao Wu pun harus bisa menjaga Tang San yang sedang menyerap cincin jiwa. Jadi ia memutuskan untuk menjaganya dan melindungi diri sendiri. Sedikit pertarungan pun terjadi. Rubah iblis hitam itu sangat sulit diserang karena mereka semua tahu serangan dan gerakan Xiao Wu. Lalu Xiao Wu mulai mengerti kalau binatang jiwa rubah iblis bukanlah binatang jiwa tipe berkelompok. Tapi serangan rubah iblis itu sangat kompak dan beraturan. Jadi Xiao Wu tahu kalau rubah iblis itu 3 mata yang bisa membagi 7 badan. Xiao Wu pun menggunakan teknik jiwa keduanya yaitu pesona untuk menyerang mereka. Dan menggunakan teknik 8 tahap serangan mematikan. Seketika rubah iblis itu mati dan diserap tulang jiwanya oleh Xiao Wu. Tak selang berapa lama Tang San dan Xiao Wu pun kembali menemui ayah dan ibunya. Mereka sangat senang karena Tang San dan Xiao Wu kembali dengan selamat. Lalu Tang San mengatakan kalau dalam 3 hari yang melelahkan itu ia sudah memenuhi 9 cincin jiwa kaisar perak biru. Palu Hautian juga sudah menyerap 2 cincin jiwa. Begitu juga dengan Xiao Wu, ia sudah menyerap tengkorak pesona kondensasi pikiran dari rubah iblis 3 mata. Kekuatan jiwanya juga sudah mencapai level 76. Tang San juga menceritakan dalam beberapa hari yang lalu saat di dalam hutan ia bertemu master jiwa kekaisaran Wuhun yang ingin merebut pusaka mata air es api. Tang San khawatir kalau mereka akan mengutus orang ke tempat ayah dan ibunya. Jadi Tang San akan melakukan sesuatu. Dan ia ingin mengembalikan kembali wujud manusia ibunya. Lalu ayahnya mengatakan kepada Tang San apakah Tang San yakin akan bisa mengembalikan wujud manusia ibunya. Tang San pun berkata kalau ia sudah menyiapkan semua sebelumnya. Setelah proses menghidupkan Xiao Wu kembali, pemahamannya terhadap martial soul semakin lebih mendalam. Dengan caranya itu, meski tidak bisa segera melihat hasilnya, juga bisa membantu ibunya pulih dengan cepat. Karena waktu mendesak, Tang San pun tidak bisa menundanya lagi. Namun ibunya tidak setuju karena cara tersebut bisa membuat Tang San terluka. Ia merasa sangat bersalah kepada Tang San karena dari kecil tidak merasakan kasih sayang ibunya. Jika Tang San terluka lagi olehnya, ibunya tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Tang San mengatakan kepada ibunya, walaupun sejak kecil ia tidak seperti anak lain yang memiliki kasih sayang ibu, tapi ia tidak pernah merasa menderita. Orang tuanya melahirkannya itu juga sudah berkah yang paling besar. Ia meminta ibunya tidak perlu merasa bersalah. Tang San juga menjelaskan kalau caranya sama sekali tidak sulit. Ibunya juga familiar dengan kekuatan yang Tang San pakai. Ibunya hanya perlu membuka diri untuk merasakan kekuatan yang disalurkan oleh Tang San. Dan hanya perlu menyatukan semua kekuatan di sekitar di dalam tubuh ibunya. Metode yang Tang San gunakan untuk menghidupkan ibunya adalah sama seperti menghidupkan Xiao Wu kembali. Jika ibunya menyerap aura mental yang besar, kultivasinya telah menjadi kaisar perak biru 10.000 tahun dengan cepat. Tapi kekuatan yang dibutuhkan semakin lama semakin banyak. Perbedaannya adalah Tang San menggabungkan cahaya dewa lautnya sebagai pendukung. Kunci utama ibunya memulihkan tubuh adalah dengan menyerap kekuatan kaisar perak biru yang cukup. Dan semua itu adalah alasan Tang San bertekad untuk menyelesaikan hal ini di mata air es api. Lalu Tang San pun menggunakan jiwa ketujuhnya yaitu wujud sejati perak biru. Dan teknik evolusi terakhir domain perak biru. Teknik tersebut juga tidak menyakiti Tang San sama sekali. Ayahnya merasa terkejut dan sangat senang. Karena ibu Tang San bisa pulih kembali menjadi bentuk manusia. Semenjak Tang San mencapai title Daolo, domain perak biru Tang San juga berevolusi sampai ke titik terkuatnya. Ibunya juga merasa senang dan mengerti ternyata cara seperti itu yang dimaksud oleh Tang San. Ibunya tahu setelah teknik evolusi terakhir domain perak biru digunakan,
Asalkan di sekitarnya masih ada rumput perak biru, domainya akan mengubah semua kekuatan hidup rumput perak biru untuk menjadi kekuatan kaisar perak biru. Dan tidak akan layu tapi terlalu banyak mengorbankan rumput perak biru. Seketika Tang San pun berkata kepada ibunya untuk tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan hidup orang-orangnya yang akan dihabiskan terlalu banyak. Karena Tang San mempunyai cara untuk mengatasinya. Ibunya mulai mengerti, bahkan cahaya Dewa Laut Tang San bisa digunakan bersama dengan domain perak biru untuk menciptakan domain perak biru Dewa Laut yang baru. Lalu Xiaobo melihat kepompong yang tidak lain adalah lambang evolusi binatang jiwa 100.000 tahun. Semuanya hanya perlu menunggu ibunya keluar dari kepompong dan kembali menjadi bentuk manusia. Di sisi lain dari Kekaisaran Wuhun, Xian Rensu masih tetap berlatih dan ia teringat dengan Tang San. Karena ia tidak menyangka setelah perang di istana Tiandao, Tang San juga berada di jalan dewa. Sama seperti dirinya. Tapi ia mengatakan kalau laut selamanya juga tidak bisa mengalahkan tingginya langit. Dan di antara Xian Rensu dan Tang San hanya ada orang yang bisa menjadi orang yang terkuat di dunia. Ia berkata kepada kakeknya kalau kekuatan jiwanya sudah sampai level 95. Tapi kenapa ia masih tidak cukup untuk membuka ujian ke-8-nya? Lalu kakeknya berkata kalau kedatangannya ingin menyampaikan perintah dewa malaikat. Kakeknya percaya setelah Xian Rensu melewati ujian ke-7-nya, ia sudah bisa sepenuhnya memahami kehormatan dewa malaikat. Tapi apakah Xian Rensu tahu tugas dari dewa malaikat? Xian Rensu pun menjawab kalau ia harus membinasakan semua kejahatan dan penyakit di dunia ini. Kakeknya pun menasihati Xian Rensu kalau itulah tugas ke-8-nya. Dan dewa malaikat terus mengawasinya. Xian Rensu harus menghilangkan perasaan pribadinya untuk membuat keputusan yang adil. Ia juga mengatakan kepada Xian Rensu untuk jangan menilai benar dan salah suatu hal dengan naif. Jika menilai manusia dengan pandangan dewa malaikat, kejahatan seperti apa yang termasuk tidak bisa dimaafkan. Tak selang berapa lama, Xian Rensu pun pergi ke tempat wilayah Kekaisaran Xingluo. Di perjalanannya, ia bertemu dengan bule si preman kampung yang arogan. Ia pun sedang mabuk. Di saat ia melihat Xian Rensu yang cantik dan aduhai, ia sangat senang sekali. Karena menurutnya langit sangat baik kepadanya dan memberikan bidadari yang sangat cantik. Lalu ia pun menghampiri Xian Rensu dan merayunya. Ia mengatakan kalau ia paling hebat di wilayah tersebut. Namun bule pun sangat terkejut di saat Xian Rensu mengeluarkan kekuatannya. Ia langsung memohon ampun dan meminta untuk jangan membunuh dirinya. Xian Rensu pun akan mengadili preman kampung itu. Karena dengan mengadili, ia bisa lulus ujian ke-8-nya. Kakeknya juga mengawasi Xian Rensu dan bertanya kepadanya jika menilai dari pandangan dewa malaikat, kejahatan seperti apa yang termasuk tidak bisa dimaafkan. Orang-orang di sana pun meminta Xian Rensu untuk menghukumnya. Namun Xian Rensu masih bisa menahan untuk jangan membunuhnya demi menyelesaikan ujian ke-8-nya. Lalu Xian Rensu berkata kepadanya kalau bule tidak pernah merasa bersalah dan berubah. Bagaimana ia bisa mempercayainya kalau ia tidak bisa mengulanginya lagi? Bule mengatakan kalau ia berbuat begitu karena Xian Rensu terlalu cantik. Xian Rensu tahu kalau bule mengira orang yang lemah pantas untuk ditindas. Jika sesuai dengan logikanya, Xian Rensu sudah pasti lebih kuat darinya. Jadi ia berhak menentukan hidup dan mati preman kampung tersebut. Si bule pun berjanji kalau ia tidak akan menindas siapapun lagi. Lalu Xian Rensu akan memberi kesempatan kepadanya untuk membuktikan kemungkinan ia tidak akan mengulanginya lagi. Xian Rensu meminta bule untuk menghancurkan cincin jiwanya sendiri. Bule pun dengan sangat terpaksa menghancurkan cincin jiwanya sendiri. Bule pun menjadi seorang sampah dan tidak mempunyai kekuatan lagi. Kakeknya berkata kepada Xian Rensu, tidak membunuh saat bisa membunuhnya dan membiarkan menghancurkan cincin jiwanya. Lalu ia memutuskan kemungkinan ia akan melakukan kejahatan. Itu adalah tahap pertama di ujian ke-8-nya. Dan ia melakukannya dengan baik. Preman kampung itu hanyalah orang yang paling tidak penting di tahap ujiannya. Kakeknya mengatakan, selanjutnya Xian Rensu harus mengadili kesalahan yang lebih serius lagi. Kita kembali ke Tang San. Di saat mereka menunggu dengan waktu yang cukup lama, rakyat perak biru menantikan kehadiran ibu Tang San yang akan menjadi seorang manusia seutuhnya. Lalu ibunya Tang San berterima kasih atas persembahan semua rakyatnya.
sehingga ia baru bisa hidup kembali. Karena cahaya kehidupan itu adalah pemberian mereka semua. Ayah Tang San pun sangat senang dan langsung menghampiri Ah Yin, ibunya Tang San. Ibunya Tang San berkata kalau ia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Tidak peduli ia berubah menjadi apapun, ia tetaplah Tang Hao miliknya. Dan ia mencintainya selamanya. Mereka semua pun berkumpul dan saling memeluk satu sama lain. Ibunya menjelaskan kalau ia merasa sangat baik. Tidak hanya kembali ke bentuk manusia, kekuatan jiwanya juga sampai level 70 seperti dulu. Selain itu, karena pengaruh domain perak biru Tang San, kekuatan mentalnya sama seperti saat ia menjadi binatang jiwa 100.000 tahun. Tang San sangat senang mendengarnya. Namun, ia mengatakan kalau Kekaisaran Wuhun akan mengutus orang ke sana kapanpun. Selain ibunya pulih dan membaik, ia harus langsung pergi. Tang San ingin membawa mereka ke sekte Hao Tian. Karena di sana mudah bertahan dan banyak orang-orang hebat berkumpul. Dan bisa menjamin keselamatan kedua orang tuanya. Namun, ayahnya mengatakan kalau itu tidak mungkin. Karena ia sudah dikeluarkan dari sektenya. Tang San pun berkata kalau paman dan bibi sudah menantikan kepulangan ayahnya. Para tetua juga sudah pernah bilang, asalkan Tang San menyelesaikan 3 hal dan terpenuhi, maka akan menyetujui ayahnya kembali. Dan sekarang Tang San sudah menyelesaikan semuanya. Jadi ayahnya bisa bersamanya dan memberi penghormatan kepada kakeknya. Dan itu juga keinginan kakek buyutnya. Seketika Tang Hao pun terkejut di saat Tang San mengatakan kakek buyutnya yang masih hidup. Lalu Tang San menjelaskan kalau kakeknya adalah raja pembunuh sebelumnya. Setelah kakeknya mengetahui nasib Tang Hao, ia sendiri yang menyerahkan token kepada Tang San dan mempercayakan sekte Hao Tian kepada Tang San dan ayahnya. Ayah Tang San pun menuruti apa kata Tang San dan akan pergi ke sekte Hao Tian bersama-sama. Tang San juga mengatakan kalau ia akan membantu mencari 2 tulang jiwa yang cocok untuk ayahnya. Lalu memulihkan tangannya dengan teknik tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Dan memulihkan sekte Hao Tian bersama-sama. Tak selang berapa lama mereka semua pun menuju ke sekte Hao Tian. Sesampainya di perbatasan, ia meminta orang-orang di sana untuk mengatakan kalau Tang Hao dan Tang San sudah kembali bersama istrinya. Di saat itu juga, datanglah murid dari sekte Hao Tian yaitu Tang Yu. Ia pun memberi hormat kepada Tang Hao. Ia mengatakan kalau para tetua memerintahkan menyampaikan bahwa mereka menyambut kepulangan Tang San. Namun Tang Hao yang bersalah kepada sekte tidak boleh masuk. Di saat bersamaan, paman Tang San datang. Ia pun sangat terkejut di saat melihat Tang Hao dan Ah Yin. Tanpa basa-basi, ia pun membawa mereka semua ke dalam sektenya. Tang Hao pun merasa bersalah karena tidak berbakti di masa lalunya dan sudah mengecewakan ayahnya. Karena sudah berlalu hari ini, Tang Hao sekeluarga datang untuk memberi kehormatan kepada ayahnya. Tak selang berapa lama, para tetua sekte pun muncul. Tetua ketujuh yaitu Tang Xiao mengatakan kalau Tang Hao telah mencelakai sekte Hao Tian hingga seperti sekarang ini. Tapi kenapa Tang Hao masih bisa kembali ke sekte Hao Tian? Lalu tetua sekte juga mengatakan kalau sekte yang dulu hebat menjadi seperti ini karena demi binatang jiwa yaitu ibu Tang San. Tang Hao pun berkata, jika bisa kembali ke masa lalu, ia tetap akan memilih melindungi istrinya sendiri. Karena Tang Hao bersalah kepada sekte, ia pun tidak memohon bisa dimaafkan oleh para tetua. Ia hanya memohon untuk bisa memberi hormat di depan makam ayahnya. Namun tetua ketujuh masih sangat kesal dan marah kepada Tang Hao. Tang San pun meminta mengingat kepada para tetua untuk menepati janji yang dulu. Kedatangan Tang San hari ini untuk meminta menepati janji kepada para tetuanya. Yaitu yang pertama, jika Tang San mencapai level 80. Yang kedua, ia ingin Tang San membawa pulang kepala seorang title Daolo dari Aula Wuhun. Dan yang ketiga, Tang San harus mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun untuk cincin jiwa ke-8-nya. Asalkan bisa menyelesaikan 3 hal tersebut, Tang San tidak hanya bisa kembali bersama keluarga di sekte Hao Tian, ia juga bisa membiarkan ayahnya kembali ke sektenya. Di saat itu juga, mereka pun semua terkejut melihat Tang San mempunyai 4 cincin jiwa 100.000 tahun. Tetua ketujuh pun tercengang, bagaimana mungkin Tang San bisa mempunyai cincin jiwa 100.000 sebanyak itu. Tetua sekte juga mengatakan dengan kemampuan Tang San yang sekarang, meski ia tidak mengeluarkan bukti bisa membunuh title Daolo dari Aula Wuhun, ia juga tidak mencurigainya.
Karena Tang San sudah menjanjikan 3 hal, maka ia sudah pasti melakukannya. Tang San pun mengeluarkan tulang jiwa daulah hantu kepadanya. Seketika mereka pun semua terkejut melihatnya. Lalu tetua sekte berkata kalau beberapa hari lagi ia akan mengembalikan status Tang Hao sebagai murid sekte Hao Tian. Tapi hanya bisa seperti itu saja. Karena tetua ketujuh masih ada dendam pribadi kepada Tang Hao. Karena kematian putranya karena ulah Tang Hao. Tang San pun dengan sabar mewakili ayahnya berbicara. Orang tuanya memang sudah menyulitkan sekte, tapi apa tetua ketujuh merasa tanpa adanya hal ini, maka Aula Wuhun tidak akan bertindak pada sekte Hao Tian. Namun tetua ketujuh masih tetap dendam kepada Tang Hao. Kalau Tang Hao tidak membunuh Xian Sunji, maka Aula Wuhun tidak akan berani langsung menyerang sektenya. Tang San pun bertanya kepada tetua ketujuh, jika dulu sekte memilih bekerja sama dengan klan Naga Petir Biru dan sekte Kibau Liuli, apa sekarang ketiga sekte akan berakhir musnah, cacat dan mengasingkan diri? Dan apa sekte Hao Tian tidak salah memilih mengasingkan diri di masa-masa jayanya? Tetua sekte pun sangat marah dengan omongan Tang San. Ia berkata kalau Tang San hanya murid generasi ketiga. Meski sekarang Tang San termasuk cukup hebat, tidak seharusnya lancang kepada sektenya. Tang San pun berkata kalau ia tidak bermaksud menghargai sekte. Ia hanya mewakili ayahnya menjelaskan masalahnya di waktu yang lalu. Tetua ketujuh pun berkata kalau Tang San tidak mempunyai hak untuk itu. Tang San pun mulai kehilangan kesabarannya kepada tetua ketujuh. Kalau ia tetap memaksa, maka Tang San tidak akan segan-segan lagi. Tetua ketujuh pun menantang Tang San untuk bertarung. Ia langsung menggunakan teknik jiwa keenamnya yaitu cloning martial soul. Lalu ia berkata kepada Tang San jika Tang San bisa menerima satu serangannya tanpa memakai martial soul, maka dendam kepada ayahnya akan berakhir. Tetua sekte pun sangat senang karena sudah begitu lama beberapa hal sudah ada penyelesaiannya. Tang San pun setuju dengan permintaan tetua ketujuh. Dan mereka pun akan segera bertarung. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.